jalan NEM 250310419 LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau uji praktek pembelajaran kelas 7 MTS Wisuda Muda dengan mapel fikih materi sujud syukur bab 1 dengan model pembelajaran problem based. Demikian atas pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya kalian pada hari ini. Kita dalam rangka memberikan materi. Di dalam materi ini berjudul sujud syukur. Jadi sebelum kita mulai ke materi, marilah kita bacakan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan di dalam kita belajar mengajar diberikan ketenangan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadinya wa ala kulli sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum materi dilanjutkan, mari kita terlebih dahulu mengoreksi kehadiran kalian. Bapak Absen Ahmad Dika Rivaldo, Muhammad Ayo Yakin, Ratna Ningse, Rityas Rafil, hadir. Kita sebelum berlanjut untuk selanjutnya itu kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Marilah kita bersama-sama berdiri. Jadi mari kita bersama-sama Indonesia Raya. Mari 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
sujud syukur ya. Sujud ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Sujud syukur. Jadi bersyukur kepada Allah adalah kewajiban kita sebagai hambanya ya. Sementara itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan sujud syukur adalah sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Jadi diingat itu hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan rasa syukur itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan itu tidak berdosa. Itu adalah hukum sunnah. Ya. Itu hukum sunnah ya. Jadi dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh nikmat apa nana? Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini paling utama dan utama. Nikmat kesehatan apabila kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir ke sekolah menuntut ilmu, hadir ke pengajian menuntut ilmu, hadir ke musala kita melakukan segala kewajiban kita yaitu sholat. Itu ketika kita sudah waktunya sholat itu. Jadi ketentuan sujud syukur ini gak cuma satu, banyak. Jadi di situ di antara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua yaitu umat Islam. Itu namanya sujud syukur. Diterangkan di dalam Al-Quran di situ Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambahkan nikmat yang diberikan kepada kalian. Sebaliknya barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku maka tunggulah siksa zakur. Amat penting. Jadi siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kalian maka nanti tunggulah siksanya Allah kepada kita. Makanya kita banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu anak-anak ya. Jadi ketentuan sujud syukur. Dan kita diberikan makan minum ya. Kita kalau sehat tentunya kita diberikan makan, kita melakukan makan, kita melakukan minum, kita melakukan gerak segala sesuatunya, gerakan-gerakan kita bisa kerja, kita bisa beraktivitas sebagai siswa ya, bisa beraktivitas sebagai siswa yaitu melakukan kegiatan terutama kegiatan belajar. Itu terutama kalau tugas-tugas siswa dan lain-lainnya. Dan juga yang dianugerahkan kepada kita yaitu bersyukur tidak hanya semata-mata mendapatkan kesenangan ya, tidak seakan-akan kita semata-mata mendapatkan kesenangan dari Allah maupun nikmat saja, melainkan kamu terhindar, contoh terhindar dari mara bahaya. Ini terhindar dari mara bahaya. Contohnya kita dihindari dari tabrakan. Seumpama contoh kita alhamdulillah begitu dari kalian berangkat ke sekolah tiba-tiba ada sepeda motor lewat terhindar dari Allah, alhamdulillah kalian, yaitu kalian bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita terhindar dari mara bahaya. Jangan sujud syukur, nanti caranya ya kita sujud, caranya ke bawah. Apa yang dibaca oleh Allah dalam hatilah, gitu ya. Baca alhamdulillah, kita bersyukur tidak sempat, artinya selamat dari mara bahaya tadi. Yaitu ya
Jadi bukan cuma syukur itu nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, tapi nikmat-nikmat yang selain dari itu ada juga, yaitu ujian dari Allah, yaitu terhindar dari para bahaya, karena kita tidak lepas dari ujian baik sehat maupun sakit. Nah itu diantaranya seperti itu tadi. Jadi kita yang dua-duanya itu harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mungkin sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan. Ini ayo tanya. Ya. Kalau ada pertanyaan, ayo silakan sebelum berlanjut. Tanya sekitar tadi ya syukur ya. Coba silakan. Gini ya silakan, bagus. Lanjut. Saya mau bertanya. Ya. Hikmah dari sujud syukur itu apa? Alhamdulillah. Hikmah langsung dijawab ya, Mungkin nanti ada yang bertanya lagi. Hikmah sujud syukur itu kepada kita banyak. Pertama, ya, kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita mendapatkan segala sesuatu yang tidak disangka-sangka. Itu kalau kita selalu bersyukur. Contohnya tadi, alhamdulillah kita terhindar dari para bahaya. Alhamdulillah itu Allah sudah mencatat kepada kita, malaikat kita sudah mencatat. Wah, ini berarti betul-betul pandai bersyukur. Karena semua itu yang terjadi itu semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kepada kita. Apakah betul-betul dapat bersyukur, apakah bagaimana, berterima kasih apa enggak? Karena ini tidak ingat. Contohnya ya, secara hatian, secara umum itu ya. Jadi hikmah bersyukur itu kepada kita itu banyak. Di antaranya yaitu kita mendapat pahala, kita diberikan ketenangan hati, di antaranya ya ketenangan jiwa, ya ketenangan jiwa itu hikmah dapat bersyukur. Nah, cukup bisa dipahami. Ya bagus, saya berikan aplausan kepada Dini. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada lagi, silakan. Yang dari laki, ada dari cewek, dari siswi, sekian dari siswa mungkin ada yang mau bertanya. Ratna, silakan Ratna. Ada? Oh iya, dari gimana? Sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut kepada sebab-sebab sujud syukur. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Nanti ada tugas ya di akhir acara, ada tugas. Jadi anggaplah jadikan 2 kelompok, 4 orang. Jadi tugas itu nanti Bapak berikan. Bapak lanjut dulu. Sebab sujud syukur. Nah, ini kan sudah tadi di awal materi tadi sudah disampaikan kepada kalian. Jadi sebab-sebab sujud syukur, hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipaparkan tadi ya di awal tadi, yaitu karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan ya. Contoh ya, kalian tuh mendapatkan kabar, anak-anak si ini dapat hadiah dari bingkisan dari Bapak Kepala Sekolah, dari kampus, umpama dari MTS Muda, seumpama dari kampusnya di mana gitu. Ini seorang siswa MTS Muda mendapatkan bingkisan kado berisi apa, tak tahu isinya. Itu kita contohnya
kabar gembira mendapatkan nikmat, yaitu kita harus ya Allah alhamdulillah bersyukur. Nah, syukur jangan kayaknya ya, syukur alhamdulillah. Cara sujud ya ini ke ada kiblat atau ada kemana ada yang penting kita sujud. Sujud itu tadi belum Bapak sampaikan ya, sujud itu artinya di situ secara umum sujud itu artinya tunduk kepada Allah. Lupa tadi di awal ya. Jadi sujud itu ada artinya itu tunduk, berarti kita tunduk patuh kepada Allah. Paham kan? Ya itu namanya sujud. Ya tadi lupa saja, tapi bisa dipahami kan? Bisa dipahami ini ya. Oke. Yaitu sujud. Dan seterusnya ya, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpa tadi sudah dicontohkan di awal tadi kan, terhindar dari musibah. Jadi syarat sujud syukur ada 3. 1, suci dari atas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. 2, menghadap kiblat sebagaimana sholat, seperti sholat itu sholat wajib. Jadi cuma Allah langsung sujud itu, nggak usah takbirat tuh nggak usah syaratnya ya, langsung kalian itu mendapatkan nikmat atau apapun itu tadi syaratnya langsung sujud ya, gitu ya. Itu ingat. Jadi syaratnya ada 3. Ketiga menutup aurat. Kalau perempuan kan jelasnya untuk aurat. Kalau laki-laki kan dari mana, kan ada ketentuan untuk aurat. Nah itu ya. Sekarang dilanjut rukun. Nah, jadi wajib ini ya, rukun sujud syukur. Pertama niat. Ya, ini pertama nih. Ya. Jadi rukun sujud itu ada 6 ya. Rukun sujud syukur ditulis biar enggak lupa ya. Jadi rukun sujud itu rukun sujud syukur itu ada 6. Ada 6 situ di catat biar tidak lupa, enggak masalah. 1 niat. Ada tadi di dalam hati kita sengaja melakukan sujud syukur itu namanya niat. Ya, 1 nih niat ya. 2, di sini ada takbiratul betul ya, ada takbiratul ihram. Cuma membaca Allahu Akbar ya. Allahu Akbar sudah cukup. Enggak kabira alhamdulillah katsiran, enggak baca itu enggak. Cuma pertama niat di dalam hati langsung niat syukur. 2 takbiratul ihram, Allahu Akbar langsung sujud ya. 3, sujud sampai membaca doa sujud syukur. 4 ya, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasawuf. Nggak usah at-tahiyatul, nggak usah, cuma kita duduk sebagaimana seperti duduknya salat. Nggak usah membaca at-tahiyat, nggak ada ya, nggak. Cuma 3 itu sama ya, paham? Nggak usah at-tahiyatul mubarak, nggak usah, tidak ada ya. 5, salam ya, biasa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu sesudah bangun dari sujud itu salam. Jadi habis sujud itu assalamualaikum, salam namanya ya. 6, tertib ya, di atas maksud tertib itu dari 1 sampai 6 itu tertib urutan, itu namanya ya tertib, gak elangkan gak di itu nama tertib. Ada 2 cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunnahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri,
kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu, hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, sebagaimana umumnya ibadah, sujud syukur merupakan ibadah yang mempunyai syarat rukun. Berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar, maka harus mandi terlebih dahulu. Sedangkan apabila mempunyai hadas kecil, harus wudu terlebih dahulu. 2. Menutup aurat. Contohnya, bagi laki-laki tidak diperbolehkan sujud syukur hanya memakai celana pendek di tengah lapangan sepak bola. Atau bagi perempuan, sebagian auratnya terbuka tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat. Maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Bagi orang yang sujud syukur tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tidak sah. 4. Tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. 5. Syarat-syarat sujud dalam sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud, yaitu meletakkan dahi ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang naik turun dalam sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Kelima, sujud dengan tumakninah, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat Muslim hafizakumullah, Syekh Syahid bin Muhammad Ba'ashin dalam kitab Bushrul Karim mengatakan, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam sujud syukur, maka sujud syukur dapat diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali.
Karena kedudukan keutamaan membaca 4 kali tersebut setara dengan 3 amalan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah, atau sujud syukur. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara sujud syukur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita bersama-sama menonton video sujud syukur. Itu tadi videonya, praktiknya seperti itu ya. Kita bersama-sama melihat dan menonton bersama berkenaan dengan sujud syukur. Mungkin di sesi terakhir, di sesi berikutnya yaitu pemilihan 2 kelompok A dan kelompok B, ya, kelompok A di sini 4 orang, ya. Nanti kalian memberikan suruh isi, tugas kalian itu suruh isi. Tinggal berapa menit nanti diisi, nanti dikumpulkan lagi ya. Di situ boleh dilihat ya, ada pertama lembar soal evaluasi, kedua lembar kerja kalian ya. Jadi harus diisi ya, satu persatu ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2 ya. Bentar ya. Isi ya. Oke. Silakan itu dikerjakan 20 menit ya, 20 menit banyak, jadi itu jangan keburu-buru ya. Nanti Bapak di kelompok A, di kelompok B itu nanti ada Bapak dikoreksi nanti ya. Oke, silakan. Sebelum mengerjakan itu kita baca apa gitu, diingat. Jadi mikir itu sekitar masalah sujud syukur. Yang penting kalian itu mengisi. Silakan, waktu 20 menit. Oh. Gak perlu banyak-banyak, yang penting masuk logis. Jawaban itu logis, tidak menyimpang dari itu. Ya itu aja kelompok B ya, kelompok B ya, kelompok B. Kelompok A sudah. Bagus ya, kelompok B ya. Bagus, Pak ya. Dari kelompok B, tolong dipraktikkan tata cara untuk bersyukur syukur. Jadi di mana dan di mana ya. Jadi praktikkan gitu ya. Silakan saya bareng si Pak Ismat anaknya siapa? Ya, ini ya di kamera ya. Ini aja ya, dari sini aja. Seumpama
main Nepal, habis Nepal menang, ore, alhamdulillah. Terus gimana caranya? Kalian itu harus gimana? Bersujud syukur, Allah, terus ya Allah Akbar, terus Allah Akbar, terus sujud syukur, langsung sujud syukur. Ya, oke, ya, oke, salam. Nah, berdiri, salam berdiri ya, bisa. Ya, salam lagi itu, assalamualaikum, berdiri gitu. Ya berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Coba perlu diana lagi, Pak praktek yang satunya lagi, coba. Dari Marabahaya, sama ya silakan, siapa namanya? Ya, tolong Nato, praktikkan. Gini, tolong praktikkan sama, pertanyaan sama. Ya, silakan ini kan. Apa nggak boleh di sini? Silakan. Ada ke kamera. Ya, ada ke kamera dan nampak jalan. Iya, jawab. Terus. Salam. Oke. Ya, doa. Alhamdulillah. Bagus. Tepuk tangan. Ya. Cukup satu hal ya, satu kelompok yang memperhatikan. Jadi lainnya itu seperti itu caranya ketika mendapat apapun yang diberikan oleh Allah. Itu namanya sujud syukur. Ya. Sudah paham di kelompok B? Jadi alhamdulillah kelompok A dapat nilai 85. Kelompok B sama 85, yaitu bagus, sama-sama bagus ya. Yaitu alhamdulillah. Sekarang untuk terakhir kesimpulan. Ya, kesimpulannya anak-anak baik kelompok 1 atau kelompok 2, kesimpulannya sujud syukur yaitu ketika kita mendapat, artinya sujud syukur adalah sujud yang mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan ataupun peringatan-peringatan dari Allah SWT. Itu kesimpulannya sujud syukur. Dan juga tadi sudah dijelaskan, bukan cuma itu aja dapat nikmat, tapi mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Kita harus terhindar dari segala ujian tersebut. Kita harus sujud syukur. Sudah kita laksanakan ya, sudah sujud syukur tadi. Juga ada pesan-pesan sudah dipraktikkan tadi. Jadi alhamdulillah pada hari ini materi yang Bapak sampaikan kepada kalian mudah-mudahan menjadikan materi yang bermanfaat bagi kalian sendiri dan semua umat Islam. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kesimpulan materi yang Bapak sudah sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan pertama nikmat dan manfaat kepada kalian sendiri. Kiranya itu aja. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang sempurna, yang tentunya yang sempurna itu milik Allah, datanya dari Allah, yang tidak sempurna itu datanya dari manusia sendiri. Karena itu aja Bapak Iri, selamat berjumpa, bertemu di episode atau materi selanjutnya. Demikian dari Pak Jadal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.